Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak boleh stres? Ya, menurut saya boleh, ya. Selama dengan stres itu kita nambah semangat. Selama dengan stres itu kemudian kita nambah bergairah, ya. Nambah kemudian keinginan untuk tumbuh, keinginan belajar. Jadi stres itu ada yang bagus juga, ya. Tapi ada stres yang memang itu mengganggu hidup seseorang, mengganggu hidup kita. Ada yang stres membuat kita itu tidak produktif. Ada yang stres membuat kita itu mager, malas gerak, nggak mau ketemu orang, nggak mau berinteraksi dengan orang, jadi tambah stres. Nah, yang seperti ini perlu diobati, tidak boleh dibiarkan, ya. Pertanyaannya, Pak, ngobatin stres kan malu kalau saya harus datang ke rumah sakit jiwa atau ke psikiater gitu ya. Kok kayaknya saya itu nggak sehat gitu. Kadang-kadang kalau yang itu sederhana-sederhana, nggak perlu kita juga berobat ke psikiater ya, atau berobat ke rumah sakit jiwa gitu. Kita bisa kok mengobati diri sendiri. Kalau seandainya lagi ada tekanan-tekanan, ada hal-hal yang tidak mengenakan kita itu, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengobati diri kita supaya tidak stres, supaya kemudian tidak kambuh lagi. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan. Contohnya, pertama nih ya, nanti boleh dipraktekin ya. Kalau ini saya dapat cerita dari teman saya ya, dari Jepang ya. Ternyata di Jepang itu kalau di beberapa perusahaan ada yang satu ruangan yang di situ isinya adalah foto-foto atau kemudian patung-patung para pimpinan perusahaan itu. Apa yang kemudian dilakukan kalau seandainya mereka rapat dan dalam rapat itu kemudian berbeda pendapat, bersitegang, saling marah gitu. Anggota tim atau anak buah marah sama pimpinan, maka selesai rapat, apa yang dilakukan? Anggota tim itu atau anak buah itu pergi ke ruangan yang ada foto atau ada patung bosnya itu, dia bisa mukul, dia bisa mengungkapkan kejengkelannya, mengeluarkan kata-katanya, bisa ngeludahin, ya, bahkan bisa nendang, ya, dan kemudian bisa nyikut, ya, bisa pakai jurus dewa mabuk atau apapun dipukul itu sampai lega, sampai kemudian emosinya keluar semua. Dan setelah itu keluar dari ruangan itu merasa plong, itu bisa juga menghilangkan stres. Wah Pak, saya nggak punya patung Pak. Bisa aja kalau saya misalnya karena jengkel banget dengan seseorang, saya tulis saja namanya di kamar, saya tulis namanya si A, dan kemudian kepada si A itu namanya saya tulis lengkap, bahkan kalau ada fotonya saya tempel gitu ya, dan kemudian saya ngomong, kamu dia kurang ajar, kamu itu ya bla bla bla. Pokoknya semua kejengkelan kita ungkapkan. Semua ketidaknyamanan kita ungkapkan. Semua kemarahan kita ungkapkan. Dan karena itu diungkapkannya kepada gambar, kepada foto, maka tidak menyakiti orang lain, tapi membuat kita plong. Ya, itu juga bisa dicoba. Jadi, marahnya kepada benda mati, jangan kepada benda hidup. Ya, Anda ungkapkan semua itu, unek-unek Anda, insya Allah itu akan membantu proses penyembuhan Anda dari stres. Pak, kayaknya nggak elegan banget sih Pak. Ada nggak Pak yang kemudian bisa dilakukan? Bisa juga kok. Apa? Anda misalnya menulis surat kepada orang yang Anda menyakiti itu. Ya, Anda tulis dan semua unek-unek Anda ungkapkan. Ya, kejengkelan Anda ungkapkan. Semuanya boleh berlembar-lembar. Ungkapkan semua. Sampai kemudian Anda nangis. Boleh jadi kemudian Anda jengkel, semua unek-unek Anda keluarkan. Bahkan kalau Anda mau ngomong kata-kata yang kasar dalam tulisan itu, ungkapkan. Nggak boleh ada yang disimpan. Ya, setelah kemudian Anda puas, yang penting setelah itu tulisannya disobek atau tulisannya dibakar atau dibuang ke tempat sampah yang sudah pasti kemungkinan tidak bisa dibaca orang. Jangan disimpan di dalam buku. Karena kalau disimpan dalam buku, suatu saat Anda baca lagi, ingat lagi, sakit hati lagi. Ya, ini banyak kesalahan orang yang melakukan nulis diari, yang ditulis itu yang sedih-sedih, di saat luang dia baca buku diari yang kebaca yang sedih-sedih. Akhirnya stres lagi. Maka saran saya, kalau Anda sudah mengungkapkan sesuatu hal yang negatif, jangan disimpan. Baik disimpan dalam buku, apalagi disimpan di dalam hati kita. Jadi, tulis, ungkapkan, ya, dan kemudian setelah selesai ditulis, maka insya Allah Anda akan plong. Cara-cara yang dilakukan ini sederhana bukan? Dan itu membantu kok. Ya, saya sudah mempraktekkan dan banyak orang juga sudah mempraktekkan hal ini ya. Bahkan mohon maaf ini ya, kalau ini boleh ditiru atau tidak ya. Tapi ini pengalaman pribadi saya manjur karena kemudian saya ceritakan ke teman-teman saya juga manjur ya.
Jadi saya dulu pernah punya bisnis, ya punya perusahaan bangkrut. Yang itu teman saya itu, wah itu marahnya luar biasa. Temen ini kok tega-teganya nipu saya. Temen ini kok tega-teganya menyakiti saya. Temen ini kok tega-teganya membawa lari uang saya. Ya, gimana caranya itu ya? Yang dibawa lari lumayan uangnya gitu. Ya, sudah pakai wajah yang saya bayangkan saya marah-marahin kok kayaknya nggak ngefek ya. Dan ternyata saya punya trik baru ya. Boleh contoh, boleh tidak. Tapi ini kok kayaknya bekerja dengan baik ya. Jadi ini tidak harus dicontoh, tapi saya ingin berbagi kepada Anda. Jadi waktu suatu saat saya lagi di dalam kamar mandi nongkrong, kok saya ingat dia. Dan ini apa? Saya bayangin aja wajah dia di dalam toilet itu. Dan mohon maaf, saya BAB di situ. Saya bayangin aja wajah dia kena kotoran saya. Dan ternyata setelah itu saya puas, saya plong, dan kemudian ketika ketemu orang itu, saya sudah bisa tersenyum, saya sudah bisa ketawa. Karena dalam hati, rasakan waktu itu ya, tak kasih sesuatu yang gak enak, tak kasih sesuatu yang gak asik ya. Kenapa itu kok bisa terjadi, kok bisa merilis apa yang ada dalam hati pikiran kita? Ternyata hati kita, pikiran kita itu kadang susah membedakan mana fakta, mana khayalan ya, mana sesuatu yang nyata, mana itu karangan. Jadi walaupun itu mungkin hanya imajinasi, hanya karangan, kita nonjok orang, kita ngirim surat kepada orang itu yang kemudian kita sobek, kita kemudian melakukan hal yang membuat orang itu kayaknya nggak nyaman, itu kan cuman membayangkan seolah-olah wah itu orang ada di depan kita. Tapi walaupun itu hanya karangan ya, hanya kemudian semacam metafor, tapi itu sangat membantu. Jadi itu bisa dicoba. Kalau nggak percaya, silahkan Anda renungkan apa kira-kira yang membuat stres, lakukan dengan cara yang tadi. Daripada Anda jalan-jalan, menghabiskan duit, pulang jalan-jalan, stres lagi. Atau jangan-jangan kemudian Anda stres malah kemudian minum minuman keras, atau kemudian melakukan hal-hal yang negatif. Setelah itu, mungkin waktu melakukannya enak, asik, tapi setelah itu stres lagi. Daripada semakin stres, lebih baik lakukan yang tadi. Nggak percaya? Coba. Dan kalau tidak ada hasilnya, potong jenggot saya ya, bukan leher saya. Oke, selamat mencoba. Semoga Anda tidak terkena stres. Semoga kalau Anda stres mempraktekkan ini, Anda akan sembuh. Ya, jangan takut stres, karena stres juga ada yang positif. Tapi kalau stres sudah mengganggu Anda boleh coba tips yang tadi. Dan masih banyak tips-tips yang lain yang mungkin suatu saat akan saya bagikan di video saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, ya, like, kemudian tekan tombol lonceng, dan juga share dong ke teman-teman Anda, terutama teman-teman Anda yang stres, supaya mereka kembali move on dan tidak tenggelam dalam stresnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.